Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang organ generatif tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan juga organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, sedangkan organ generatif adalah organ yang berhubungan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Organ generatif pada tumbuhan terdiri atas bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga. Pertama-tama, fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama jenis bunga sempurna, yang memiliki benang sari dan putik. Yang kedua jenis bunga jantan, hanya memiliki benang sari. Yang ketiga bunga betina, yang hanya memiliki putik. Bunga pada tumbuhan dikotil memiliki kelopak dengan kelipatan 2 atau 5 dan kelipatannya. Sedangkan bunga monokotil memiliki kelopak dengan kelipatan 3. Lalu di sini kita dapat melihat gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Mahkota bunga berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yang kedua ada kepala sari, lalu benang sari. Benang sari memiliki fungsi untuk membantu proses reproduksi. Yang keempat, ada kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynecium. Yang kelima ada tangkai putik, yang merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Yang keenam ada kelopak. Kelopak atau kaliks merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Yang ketujuh bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Yang kedelapan ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang kesembilan ada tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Yang kedua adalah biji. Biji berasal dari bakal biji. Biji berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka atau gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup bakal buah, sedangkan biji tertutup atau angiospermae adalah tumbuhan yang bijinya tertutup dan memiliki bunga. Tumbuhan dengan biji tertutup dibedakan lagi menjadi monokotil atau yang berbiji tunggal dan dikotil atau yang berbiji lebih dari satu. Berikut ini adalah struktur dari biji dikotil dan juga biji monokotil. Yang di atas adalah biji dikotil. Yang pertama ada kulit biji atau selubung biji. Selubung biji merupakan selaput tipis yang akan melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu ada plumula yang merupakan calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Lalu terdapat radikula yang merupakan calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Selanjutnya ada porus embrio, adalah calon tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio memiliki bagian yang menempel pada kotiledon yang disebut dengan poros embrio. Lalu yang terakhir ada kotiledon, yang merupakan bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Lalu foto di bawah adalah struktur dari biji monokotil.
Pada biji monokotil terdapat endosperm atau bagian terbesar dari biji monokotil yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu selanjutnya ada plumula yang merupakan ujung atas embrio yang akan berkembang menjadi daun. Lalu ada embrio yang merupakan cell tumbuhan baru. Lalu selanjutnya ada redicula yang merupakan ujung bawah embrio yang akan berkembang menjadi akar. Yang ketiga adalah buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan yang pokok. Buah pada umumnya berkembang dari putik pada tumbuhan biji, dan buah berkembang pada bakal buah jika terjadi pembuahan. Berdasarkan proses pembentukan buah, setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji yang disebut dengan ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Berdasarkan pembentukannya, buah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, buah sejati. Buah sejati merupakan buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah. Contohnya adalah pepaya, alpukat, semangka, dan mangga. Dan yang kedua, buah semu. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lainnya. Contohnya adalah jambu monyet, apel, nangka, dan lain-lain. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, membungkus sekaligus melindungi biji. Adapun fungsi lain dari buah yaitu membantu proses penyebaran biji. Berikut buah memiliki 3 lapisan, yakni yang pertama lapisan luar atau disebut dengan exokard, yang kedua lapisan tengah yang disebut dengan mesokard, dan yang ketiga lapisan dalam yang disebut dengan endokard. Biji terbentuk dari hasil pembuahan yang terjadi di dalam bakal buah. Setelah dibuahi, bakal biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Baiklah, sekian video kami dari kelompok 11. Saya Salsabila Putri Nursyah dan teman saya Triamita Yohanda dan Mukhairah Yasmi pamit undur diri. Semoga video yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.